Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta buku dimanapun Anda berada. Hari ini saya membawakan sebuah buku yang sangat bagus sekali. Dari covernya saja sudah memikat ya. Di sini nih dilihat ada tobat version The Power of Kepepet. Cara cepat terampuh jadi pengusaha insya Allah. Jadi bikin kita semakin penasaran saja. Tobat version yang maksudnya gimana sih? Jadi penulis buku ini, penulisnya adalah Jaya Setiabudi. Di mana Jaya Setiabudi di sini bercerita banyak hal tentang dirinya ketika menggeluti dunia bisnis. Pada awal-awal Jaya Setiabudi menjalankan bisnis yang menurutnya kurang bisa dibilang secara halusnya kurang berkah lah. Karena mungkin dalam bisnisnya itu ada cara-cara yang mungkin agak begitu melenceng sehingga dia pindah beralih ke bisnis yang lain sehingga dia menjalankan bisnis tersebut. Dan setelah bisnisnya menurutnya itu lebih berkah daripada sebelumnya, kemudian dia menceritakan pengalamannya dalam bentuk buku yang kemudian dalam covernya dia cantumkan dengan label Tobat Version. Ya begitu, jadi dia ingin memberikan, di samping mengedukasi tentang seputar bisnis, Jaya Setiabudi juga berbicara banyak, memberikan pendampingan bagi kita, memberikan edukasi buat kita semua tentang bisnis yang laris, bisnis yang manis, bisnis yang mengenakan, yang bagus, yang mudah dijalankan bagi siapa saja. Begitupun dengan orang-orang yang baru belajar bisnis, kemudian yang berkah dan pahalanya dan hasilnya dari bisnis itu lebih tampak. Di sini buku terbitan yang keberapa ini, yang terbitan terbaru ini ya, 2020. Yang sebelumnya sudah dicetak sekitar ratusan eksemplar, tapi ini dicetak ulang. Kalau kemarin covernya tidak seperti ini, tapi sekarang menjadi seperti ini dengan berbagai macam masukan-masukan dari teman-teman, termasuk juga dari para pembaca, sehingga lahirlah cover yang seperti ini. Di belakangnya pun ada sinopsis yang sangat menginspirasi, terutama bagi pemula yang belum yang memang ingin mengetahui seberapa jauh isi dari buku ini. Di belakang ini ada motivasi-motivasi sehingga pembaca menjadi tertarik untuk membelinya. Di buku ini Jaya Setiabudi itu berbicara tentang bagaimana dia awal merintis bisnis, kemudian dia lari dari bisnis yang semula, padahal katanya Jaya Setiabudi ini pindah dari bisnis pertama bukan karena dia bangkrut, bukan karena dia tidak untung. Malah menurutnya dia meninggalkan bisnis pertama di saat jaya-jayanya, di saat penghasilannya luar biasa banyak. Namun baginya bisnis yang pertama itu dinilai kurang cocok lah, mungkin dinilai kurang sreg, agak melenceng dari kode etik. Tetapi kemudian dia lebih memilih bisnis yang sederhana, tetapi dia menekuni. Kemudian lahirlah menjadi Jaya Setiabudi yang saat sekarang ini. Sebagaimana pencetus kopi kapal api yang dia menjalankan bisnisnya dari membantu ayahnya menjual kopi. Saat itu belum ada branding, belum ada merek, belum ada perusahaan, belum ada kemasan seperti yang sudah viral saat ini dengan merek kopi kapal apinya itu. Dia menjual kopi ala kadarnya. Kemudian karena dia mengalami krisis modal,
Ayahnya menyarankan dia untuk bekerja di salah satu perusahaan ataupun menjalankan bisnis kecil-kecilan. Saat itu dia bekerja di tempat alat ukir ban, ban yang lama, kemudian diukir kembali, dijual lagi. Berangkat dari hasil dari mengukir ban itu, kemudian dia kumpulkan menjadi modal, memutuskan kontrak, kemudian kembali kepada ayahnya, membesarkan usaha ayahnya menjual kopi. Berkat ketekunan itu dari usaha kecil, kemudian dia berusaha mencari cara bagaimana kopinya itu laris manis, kemudian berkembang. Nah, dengan modal yang sederhana itu dia kembangkan terus, belajar, dan tidak ada kata mundur. Kalaupun dia pernah mengalami bangkrut, terus bergerak, dan ternyata hasilnya adalah kopi kapal api sampai sekarang terus berkembang. Walaupun dengan kemasan yang sangat sederhana, tetapi kopi kapal api tetap di toko-toko menjadi target pertama, menjadi bidik pasar, dan kemasannya pertama yang dilirik. Nah, kebetulan sekali akan dibahas di sebagian di buku ini. Tetapi tentang membidik pasar dan pasar potensial ditulis oleh buku Setiabudi juga, yang sudah diterbitkan dengan judul Buka Langsung Laris, yang sudah diterbitkan pada tahun 2008, bulan November 2008. Buku ini sangat cocok sekali bagi para pembaca, terutama bagi yang mereka mencintai dunia bisnis, untuk belajar dari awal. Dibaca dari awal, dipandu sehingga menjadi benar-benar terbukti hasilnya. Begitu. Dari motivasi-motivasi itu, The Power of Kepepet ini benar-benar memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Setiabudi di halaman pertama di sini. Nah, ini langsung edisi tobat. Jadi Setiabudi itu bercerita di mana saat dia dulu pernah bekerja bahkan dia menjadi leader, tapi kemudian leader sebuah MLM, multi level marketing, kemudian dia beralih ke bisnis yang lain. Daripada dia menggunakan bisnis sistem jaringan, dia lebih suka dengan jenis bisnis yang seperti ini. Bisnis yang sederhana tetapi dia tekuni, akhirnya luar biasa. Nih, nasihat ayahnya buat Setiabudi, lebih baik kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja, bisa makan. Jadi, apa maksudnya? Kalau kita jadi kuli, maka kita bisa makan. Akan tetapi kalau kita nggak jadi kuli, maksudnya ketika kuli nggak kerja, maka kuli nggak makan. Beda halnya kalau kita menjadi bos nggak kerja, tetap bisa makan. Apa artinya? Ketika kita menjalankan bisnis, walaupun bisnis itu sederhana, dan itu milik kita sendiri, bisa dikerjakan kapan saja, dan bisa dilakukan kapan saja, bisa dibuka kapan saja, tetap kita bisa makan. Akan tetapi, ketika kita menjadi kuli, dalam artian misalkan kita jadi salah satu PNS, misalkan di lembaga mana misalkan, walaupun dia digaji. Kemarin kan saya pernah ikut pelatihan PNS di Banten, di Tangerang, Banten. Dan saya lihat itu daftarnya untuk Kementerian Agama itu 45 juta. Secara tidak langsung kita berpikir dalam mindset kita, jadi pegawai begitu gajinya benar-benar mantap. Akan tetapi kok banyak sekali yang beralih fungsi ke bisnis yang sederhana. Nah, ini nyambung dengan yang sebagaimana dialami oleh Jaya Setiabudi. Oleh karena itu, karenanya menjadi bos itu lebih potensial daripada jadi kuli. Walaupun bisnisnya sederhana, akan tetapi dia kalaupun nggak kerja tetap makan. Makanya kita berbisnis yang
kita tetap berbisnis walaupun di rumah, akan tetapi hasilnya tetap jalan. Kita tetap berbisnis walaupun kita jalan-jalan kemanapun, kita tetap menjalankan bisnis kita. Kita tetap menjalankan, hasilnya tetap masuk ke rekening kita, kalaupun kita tidak walaupun kita membuka sesuka hati kita, tidak terikat dengan lembaga, tidak terikat dengan di mana dia bekerja, sehingga inilah yang kemudian menjadi motivasi. Nyambungnya dengan the power of KPP di sini, ketika kita memiliki mental block, terlalu otak kanan, maka ketika kita menerapkan konsep the power of KPP, maka kita akan dipandu bagaimana menghilangkan mental block yang itu sebenarnya dapat mengganggu terhadap diri kita. Bayangkan ketika misalkan banyak orang berpikir bahwa mendapatkan duit itu sangat susah. Padahal bagi calon pemenang, calon leader, dia tidak boleh bermental negatif, berpikiran negatif. Yang baik adalah berpikir positif. Karena ketika dia berpikir negatif, maka yang akan terjadi pada dirinya walaupun dia tidak mengharapkannya, maka yang akan terjadi, apa yang dia katakan akan terjadi pada dirinya. Nah, kebetulan juga dibahas di buku ini. Yang baik bagaimana ketika the power of KPP diterapkan, maka hasilnya lebih tampak. Banyak orang yang mengatakan secara logika, misalkan nih, bayangkan ketika ada salah satu keluarga, misalkan ada keluarga A lah gitu ya. Ada keluarga A sakit dan dia harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, maka nyawanya akan melayang. Setelah dirujuk ke rumah sakit, kata dokter si keluarga A ini harus dioperasi, dan operasinya besok jam 9, dan syarat untuk bisa dioperasi, si keluarga si A ini harus membayar 50 juta. Bayangkan ketika malam harinya dia dikatain seperti itu, apa yang secara logika untuk mendapatkan 50 juta esok harinya tidak bisa. Ditambah lagi keluarganya yang sangat sederhana, dibilang kaya tidak, dibilang miskin biasa, anggaplah biasa-biasa saja kehidupan keluarganya. Tetapi kenapa dia bisa mendapatkan duit 50 juta itu esok harinya? Tetapi dengan mental kepepet, dengan keadaan yang kepepet, dia bisa mendapatkan 50 juta itu. Karena kalau tidak, dia berusaha mendapatkan duit itu, tidak mencari duit yang 50 juta itu, maka dia konsekuensinya keluarga si A ini tidak jadi dioperasi. Kalau tidak jadi dioperasi, nyawanya akan melayang. Tetapi karena kondisi kepepet, dia bisa mendapatkan 50 juta itu. Bayangkan ketika dengan keadaan kepepet ini kita praktikkan dalam usaha kita. Kita terapkan dalam bisnis kita. Saya yakin dengan keyakinan besar, maka siapapun bisa berhasil dalam menerapkan bisnisnya menjadi bisnis yang autopilot. Oleh karena itu, di buku ini banyak sekali diceritakan dengan pengalaman-pengalaman itu. Karenanya buku ini sangat pantas dan layak sekali untuk dibaca oleh siapapun, baik oleh mereka yang sudah punya bisnis tetapi tidak tahu strategi menjalankan bisnisnya, apalagi bagi pemula yang baru belajar bisnis. Karena itu, beli buku ini di Yuk Bisnis atau di toko terdekat, atau bisa menghubungi atau berkomentar di bawah ini, di YouTube ini. Dan jangan lupa teman-teman, bantu channel ini menyebarluaskan ke saudara-saudara, dan subscribe tombol informasi pengetahuan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Itu saja dari saya, Asimuddin Musa. Salam bisnis, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.